Bismillahirrahmanirrahim. Al-adawatul jazimah, alat-alat yang menjazmkan fi'il mudhari. Ya, kita segarkan dulu ingatan bahwasanya apa? Fi'il yang mengalami i'rab itu hanya fi'il mudhari saja. Ya, fi'il yang mengalami i'rab cuma fi'il mudhari saja. Mengalami marfu, mengalami mansub, mengalami rafa, mengalami nasab dan mengalami jazm. Hanya fi'il mudhari saja dengan syarat apa? Tidak bersambung dengan nun taukid atau nun inas. Ya. Selama dia itu tidak bersambung dengan nun taukid dan nun inas, maka fi'il mudhari ini selalu mu'rab. Ya, dia selalu mu'rab. Dia bisa marfu, dia bisa mansub dan bisa majzumun. Kapan dia itu marfu? Ketika tidak ada yang menasabkan dan menjazmkan. Ketika tidak ada yang masuk adawatun nasibah dan juga tidak ada yang masuk adawatun jazimah. Ya, kalau tidak ada dua masuk ini, yang dua ini masuk, maka dia selalu marfu. Terus yang kedua, kapan dia itu mansub? Kalau seandainya kemasukan adawatun nasibah. An, lan, idzan, kai, lamu, juhud dan hatta. 7 adawatun nasibah. Dan sekarang kapan dia majzum? Kalau dia itu kemasukan al-jazimah, yaitu alat yang menjazmkan fi'il mudhari. Dan alat yang menjazmkan fi'il mudhari ini yaitu terbagi dua. Yang pertama yang menjazmkan satu fi'il saja. Dan yang kedua yang menjazmkan dua fi'il. Yang menjazmkan dua fi'il. Yang menjazmkan satu fi'il itu sudah kita pelajari. Lam yang menafikan. Lamma juga menafikan. Alam dia menafikan tapi dalam konteks bertanya. Bukankah? Nah, seperti itu. Alamma juga sama. Ya, nanti di kitab yang di atas nanti akan dijelaskan apa bedanya antara alamma dengan alam. Ya, tentunya ya semakin meningkat ke kitab itu tentu semakin apa? Semakin jauh dan semakin luas cakupannya. Yang kelima lamul amr. Lam yang digunakan untuk perintah. Liyakhruj, agar dia itu keluar. Dan yang keenam adalah la an-nahiyah, itu la untuk menerang, la untuk melarang. La tajlis, jangan kamu duduk. Ya, yang enam ini dia cuma menjazmkan satu fi'il mudhari saja. Ya, dia cuma menjazmkan satu fi'il mudhari saja. Nah, sekarang kita masuk ke yang jenis yang kedua, yaitu yang menjazmkan dua fi'il. Ya, yang menjazmkan dua fi'il. Fi'il pertama namanya apa? Fi'il syarat. Dan fi'il yang kedua jawabus syarat. Fi'il yang kedua adalah jawabus syarat. Ya, dia menjazmkan dua fi'il. Fi'il yang pertama namanya fi'il syarat. Dan fi'il yang kedua adalah fi'il jawabus syarat. Nah. Kemudian itu ada 12. Ya, banyak ya. Ada banyak. Yang pertama in, apabila. In itu dikatakan in syartiyah. Ya, in syartiyah. Bermakna apabila. Apa contoh kalimatnya? Dia menjazmkan dua fi'il, fi'il syarat dan jawab syarat. In tajtahid tanjah. In tajtahid tanjah. In syartiyah. In syartiyah. Apa yang maksud in syartiyah? Bermakna syarat. Dia masuk ke fi'il syarat. Terus dia itu alat yang menjazmkan fi'il. Sehingga namanya apa? In syartiyah jazimah. In syartiyah jazimah itu namanya. Kenapa syartiyah? Karena dia masuk ke fi'il syarat. Kenapa dikatakan jazimah? Karena dia menjazmkan fi'il mudhari. Menjazmkan dua bahkan. In tajtahid, jika kamu sungguh-sungguh, tanjah, maka kamu akan lulus.
Tajtahid, kamu sungguh-sungguh, itu fi'il syarat. Ya. Tanjah itu jawab syarat. Kalau kamu ingin lulus, maka syaratnya apa? Syaratnya kamu harus bersungguh-sungguh. Sehingga tajtahid itu merupakan fi'il syarat majzum, tanda jazmnya dengan sukun. Kenapa? Kenapa ini? Kenapa tanda jazmnya sukun? Karena dia itu soi akhir. Ya, dan fa'ilnya dhamir mustatir. Terus tanjah. Tanjah. Jawab syarat. Kalau antum kerjakan syaratnya yaitu ijtihad, bersungguh-sungguh, maka antum tanjah. Maka antum apa? Tanjah. Maka tanjah itu jawab syarat majzum, tanda jazmnya dengan sukun juga karena termasuk soi akhir. Kira-kira bisa dipahami ini? Itu namanya apa? Insyartiyah. Insyartiyah jazimah. Salah ini, Pak. Ada itu, Pak? Tanhat. Ah, itu. Buku baru itu banyak salahnya. Makanya kalau ingin Bali, buku lama. Yang seperti yang boga. Masih tulisan tangan. Tapi tidak dicetak lagi. Itu salah ya. Tapi kok yang batu. Itu yang banyak batunya. Tanhat salah itu. Tanjah. Tinggal dipindah. Betulnya tanjah saya. Ya sama kan, bukan tuh semuanya sama kan? Titik sebenarnya. Iya. Ya, tanjah. Iko diproduksi tahun 2004 kitab gua. Cetakan ke-27 tahun 2009 oleh Buku Ambo. Masih tulisan tangan. Awak? 11 tahun nih. Dulu presidennya kan. Yang kedua idma. Apabila idma tata'allam, apabila kamu itu belajar, tataqaddam, maka kamu akan maju. Syarat untuk kamu maju apa? Kamu belajar. Maka tata'allam itu fi'il syarat. Tataqaddam jawab syarat. Dua-duanya majzum. Tanda jazmnya sama-sama dengan sukun juga. Kenapa? Karena sama-sama sahih akhir. Yang kedua ma. Ma itu apapun. Ya, bedakan nanti ma istifham, ma syartiyah, ma mausulah, ma apa lagi? Banyak itu ma nafiyah. Nah, bedakan dengan ma syartiyah. Dia itu bermakna syarat. Ma taf'al syarron, apapun kejelekan yang kamu kerjakan. Nah, ma apapun taf'al yang kamu kerjakan syarron berupa kejelekan, tandam, maka kamu akan menyesal. Nah, mungkin kita pahami di sini ma itu adalah ma istifhamiyah. Apa yang kamu kerjakan berupa kejelekan sehingga kamu itu menyesal? Kan enggak mungkin kalimatnya seperti itu. Tapi ma di sini adalah ma bermakna syartiyah. Apapun yang kamu kerjakan berupa kejelekan, tandam. Ada telepon ke siapa? Papit ya? Ma taf'al syarran tandam. Ma syartiyah, apapun. Yang keempat, man, siapapun. Siapapun. Tapi bedakan, bukan man istifhamiyah, bukan man dia man syartiyah. Man untuk menentukan syarat. Kalau man bertanya kan, man ismuka, siapa namamu? Itu kan bertanya. Tapi kini enggak, man itu adalah man syartiyah. Man ya'mal su'an. Siapa yang melakukan su'an, kejelekan? Man ya'mal su'an,
barang siapa atau siapa yang mengerjakan kejelekan, yujza bihi, maka dia akan dibalas dengan kejelekan serupa. Ya, maka dia itu akan dibalas dengan kejelekan bihi, ya, dengan kejelekan yang serupa. Fi'il syaratnya adalah ya'mal, jawabu syaratnya apa? Yujza. Ya, perhatikan yujza itu yujza berasal dari kata ajza. Artinya apa? Membalas. Itu artinya ajza. Membalas fi'il mudhari. Fi'il madi. Fi'il mudhari'nya yujzi. Ajza yujzi. Terus ini kalau dia itu apa? Kalau dia itu maklum. Kalimat yang apa? Yang positif. Kok positif? Apa namanya? Aktif. Kata kerja aktif, maklum. Kalau kita ingin berubah menjadi majhul, ya, ingin kita rubah menjadi majhul, maka fi'il madinya harus wazannya fu'ila dan fi'il mudhari'nya harus wazan yuf'al. Ya, perhatikan ini. Ya, kita sudah banyak ini. Ya, apa namanya itu? Teori-teori yang lama sudah mulai banyak muncul. Maka tolong dimurajaah terus. Ya, kalau fi'il madhi kita ingin rubah menjadi majhul, maka wazannya menjadi fu'ila. Kalau mudhari menjadi yuf'alu. Maka perhatikan, ajza menjadi ujziya. Artinya apa ini? Ujziya ini dibalas. Ya kan? Dia telah dibalas. Kalau yujzi menjadi apa dia? Yujza. Ketika dia menjadi majhul, maka dia apa? Yujza. Ini artinya apa ini? Dibalas. Kalau ini telah dibalas, kalau ini sedang atau akan dibalas. Nah, nanti pelajaran seperti ini ada di ilmu shorof. Sudah? Nah, jadi perhatikan sekarang kalimat kita, man ya'mal su'an, siapapun atau barang siapa ya'mal yang mengerjakan su'an kejelekan, yujza. Apa arti yujza kalau gitu? Dia akan dibalas. Ah, ini kalimat aslinya yujza. Nah, ketika dia majzum, bagaimana caranya kita? Dibuang huruf ilahnya berupa alif. Ya, alif ya, bukan ya. Ya, dibuang huruf ilahnya itu berupa alif. Masya Allah. Jadi kalau kita pengen mengirobnya yujza, itu fi'il mudhari yang majhul. Fi'il mudhari majhul yang dia itu majzum karena dia itu jawabu syarat. Tanda jazamnya dengan dibuangnya alif. Kalau ditanya, kok tahuan tuh bahwasanya dibuang itu alif? Apa jawabannya? Kan huruf ilah itu ada 3 kan? Ada waw, ada alif, ada ya. Sekarang kenapa kalau kita tahu itu adalah alif? Karena sebelumnya fathah, iya. Kalau seandainya yang dibuang itu adalah waw, maka pasti sebelumnya itu dhammah. Kalau seandainya yang dibuang itu adalah kasrah ya, maka sebelumnya itu pasti di kasrah. Ah, itu dia. Mahma bagaimanapun, mahma tubutin,
bagaimanapun kamu menyembunyikan, tuzhiruhul ayyamu, hari-hari yaitu zaman al-ayyam, tuzhiruhu akan menampakkannya. Akan menampakkan apa? Menampakkan apa yang kamu sembunyikan tadi. Jadi bagaimanapun kamu hebatnya menyembunyikan sesuatu, maka waktu itu akan menampakkannya. Ndak kini, ndak sekarang, ndak akan datang, pasti akan dinampakkan hari. Tuzhirhu al-ayyamu. Maka mahma di sini apa? Mahma itu artinya bagaimanapun. Tubutin kamu menyembunyikan majzum karena dia itu adalah fi'il syarat. Tanda jazmnya dengan sukun. Kemudian jawabu syaratnya apa? Tuzhir. Jawabu syaratnya tuzhir. Juga dengan sukun. Yang keenam, mata, kapanpun. Mata tadhab adhab. Kapanpun kamu pergi, maka aku akan pergi juga. Mata tadhab adhab. Kapanpun kamu pergi, adhab, maka aku pun akan pergi. Nah, fi'il syaratnya adalah tadhab dan jawab syaratnya adalah adhab. Dua-duanya sama-sama jazm, dua-dua sama-sama sukun juga tanda jazmnya, karena sama-sama soi akhir. Ayyana, apabila. Ayyana tahsun sariratuka, apabila bagus sariratuka, kepribadianmu. Apabila bagus kepribadianmu, tuhmat siratuka, maka akan dipuji kisah hidupmu. Mana fi'il syaratnya? Tahsun ya. Jawab syaratnya? Tuhmat. Ya, tuhmat. Tuhmat dia seperti itu lagi ya. Seperti yuf'alu, berarti dia tuh kata kerja apa? Kata kerja yang maklum, yang majhul. Itu kata kerja pasif. Ya, dipuji. Apanya yang dipuji? Sariratuka. Siratuka, itu perjalanan hidupmu. Ya. Jadi apabila tahsun sariratuka, apabila bagus kepribadianmu, maka jawabannya apa? Tuhmat siratuka, maka akan dipuji sejarah hidupmu. 8. Aina, dimanapun. Aina tadhhab al-ummu, tadhhab Maryamu ma'aha. Aina tadhhab al-ummu. Ya, taib. Nanti ada ya, apa namanya? Bertemunya dua sukun, apa yang kita lakukan? Nah, bertemunya dua sukun, maka di antara solusi untuk tidak bertemunya dua sukun dengan mengkasroh huruf yang sebelumnya. Itu salah satu tanda ya. Ya. Karena untuk mencegah terjadinya pertemuan dua sukun ini tidak mesti harus selalu dikasroh, tidak. Ya, bisa juga dengan di bawahnya huruf illah. Bisa juga dengan menfathah malahan. Ya, bisa juga dengan menfathah. Apa contoh menfathahnya? Min bertemu dengan alladzi. Nah, akhirnya apa? Ini kan sukun di sini satu ini. Ya kan? Jadi minal ladzi dengan menfathah ini. Ya, kalau kita dengan mengkasroh itu juga bisa. Terkadang dengan menghapus salah satu dari hurufnya. Ya, menghapus dari salah satu dari hurufnya. Jadi beberapa cara yang dipakai untuk menghindari terjadinya pertemuan dua sukun. Ya. Aina tadhhab al-ummu, dalam artian aina tadhhabil ummu yadhhab ali tadhhab Maryamu ma'aha. Kemanapun ibu itu pergi, Dimanapun. aina kan kemana kan? Ya, kalau aina tadhhab berarti kemana jadinya?
Kalau ainaka berarti di mana kamu. Pokoknya intinya dia menamakan tempat. Menanyakan tempat. Kalau aina tadhhab berarti kemana. Kalau aina anta berarti apa? Di mana kamu, bukan kemana lagi kita tanyakan. Ya, intinya dia menanyakan tempat, kemana atau di mana. Maka tadhhab Maryamu ma'aha. Tadhhab Maryamu ma'aha. Jadi keliru itu, tadhhab itu keliru ya. Yang benar apa? Tadhhab Maryamu ma'aha. Anna sama juga dimanapun. Anna yadhhabil abu yadhhab aliyun ma'aha. Dimanapun atau kemanapun bapaknya itu pergi, yadhhab aliyun ma'ahu, maka Ali juga pergi bersamanya. Haitsuma bagaimanapun, haitsuma tanzula tukrama, haitsuma tanzula tukrama. Mana fil syaratnya di sini? Tanzula. Thayyib, tanzula. Terus dia majzum, apa tanda jazmnya? Dibuangnya nun. Ya, dibuangnya nun. Ya, perhatikan ya, kalau kita dalam mengi'rab fi'il, ya, mengi'rab fi'il mudhari', maka kembali memori kita itu kepada soi akhir, muta'akhir dan af'alul khamsah. Nah, sekarang tadhhaba itanzula itu jelas majzum. Nah, jelas dia majzum. Nah, kita sudah tahu juga bahwasanya masing-masing dari yang tiga ini berbeda-beda jazmnya. Ada yang dengan sukun, ada yang dengan dibuangnya huruf illah, ada yang dengan dibuangnya nun. Nah, ini kira-kira apa ini? Akan seperti itu caranya kita mencari. Ini dengan apa? Dengan dibuangnya huruf nun. Arti aslinya apa? Tanzulani. Tanzulani. Dimanapun kalian berdua itu turun, tukroma, maka kalian berdua akan dimuliakan. Tukroma termasuk fi'il yang pasif. Haitsuma ini dimanapun juga saya. Bagaimanapun. Ya, jadi kalau tanzula itu majzum, tanda jazmnya dengan dibuangnya nun. Tukroma juga demikian, jazm dengan dibuangnya nun. Cuma yang membedakan apa? Yang membedakan kalau tukroma itu kalimatnya pasif. Ya, kalian berdua akan dihormati. Ya, dimanapun kalian itu turun dan singgah. Yang ke-11, kaifama bagaimanapun. Atau bagaimana. Kaifama tu'amil sadiqaka yu'amilka. Bagaimana kamu memuamalahi, berarti berinteraksi, bersosialisasi dengan sadiquka, dengan temanmu, yu'amilka, maka demikian juga dia itu berinteraksi, memuamalahi dan berinteraksi dengan kamu. Bagaimana muamalahmu kepada mereka, maka demikian juga muamalahnya mereka kepada kamu. Mana fil syarat? Tu'amil. Fil syarat ada tu'amil. Jawab syarat? Yu'amil. Ya, yu'amil. Ayyu nomor 13, 12. Ayyu kitabin taqra tastafid. Ayyu kitabin taqra tastafid. Iya. Contohnya apa? Ayyu kitabin taqra tastafid. Apapun kitab yang kamu baca, tastafid minhu, maka ambillah faedah darinya. Sudah? Sekarang kita tamrin. Ya, tamrin itu ada fiil-fiil yang mudhari itu. Ya, apakah soi akhir, mutal akhir atau af'alul khamsah.
Nah, silakan untuk apa? Untuk dimasukkan padanya itu huruf-huruf illah. Diawali oleh Asri. Yajlisu. Ya, yajlisu ketika dia kedatangan lam. Yajlisu dia kemasukan lam. Terus apa yang terjadi? Lam itu termasuk apa, Asri? Yang menjazmkan. Ya berarti apa ya, jadi susu setelah kemasukan lam jadi jazm. Jazmnya dengan apa? Berarti lam. Gitu. Lam yajlis. Berikutnya Pak. Ta'lamu alam ta'lam. Alam ta'lam. Ta'kulina. Alamma ta'kuli. Ya alam ma ta'kuli tardahu. Adit. Alam tardahu. Alam tardahu. Ya perhatikan. Ketika tardahu. Ya tardahu. Ketika dia marfu dia dengan alif. Dengan nomor muqaddarah kan? Karena dia diakhiri dengan alif. Nah, sekarang dia itu apa? Kedatangan alamma. Sehingga apa? Yang dibuang adalah alifnya kan? Ya. Alam tardahu. Jadinya apa? Alamma tar. Ini jadi kalimatnya jadinya. Alamma tardahu. Dengan dibuangnya huruf alif ini, huruf illah ini, maka dot dengan ha itu bisa bersambung. Ya, dot dengan ha itu bisa bersambung. Berikutnya Pak Fitra, yaktubu kemudian kedatangan li. Yaktub. Ini li apa namanya nih? Lamul juhud. Lamul juhud. Lamu yukai. Lamu yukai. Lamukai itu untuk menasabkan fi'il mudhari. Sekarang kita bercerita tentang apa? Lamul amr ya. Liyaktub. Hendaklah dia itu menulis. Nah, hendaklah dia itu menulis. Tarji'ina. Asri. Tarji'ina itu dia kembali. Dia rujuk. La tarji'in. Nah, kok balik lagi? La tarji'i. La tarji'i. Berikutnya Pak, yahdi. Yahdi alam yahdi. Alam yahdi, yaitu dibuangnya ya lazimah itu. Yas'alukum. Yas'alukum. Lam yas'alkum. Lam yas'alkum. Iya, lam yas'alkum. Lam yas'alkum. Yakhduru. Liyahdur. Liyahdur. Ya. Yahruju ya. Tadkhuluna, siapa lagi? Tadkhulu. La tadkhulu. La tadkhulu. Jangan kalian itu masuk. Ya. Terus tarmi. La tarmi. Dipanjang bacanya. Kenapa dipanjang? Terus apa tanda jazmnya kalau gitu? Yang itu yang Berarti apa bacanya?
tarmi. Ya, dibuang ya-nya itu. La tarmi. La tarmi. Iya kan? Dia termasuk apa nih? Asma apa? Mutakhir. Mutal akhir itu caranya dengan dibawanya huruf illah. Tarmi jadinya la tarmi. La tarmi. Tad'uhu. La tad'uhu. Ya, la tad'uhu. Masya Allah. Hah? Serang berat akan tuh. Kemudian berikutnya ij'al marfu'an wa mansuban wa majruran mimma ya'ti. Jadikanlah marfu, mansub dan majzum mimma ya'ti dari apa berikut ini. Sampai giliran lain? Contohnya di Adit. Nah, sekarang kita miliki ada marfu, ada mansub, ada majzum. Dia contohkan di situ yang marfunya ya'tikum. Ya'tikum, dia mendatangi mereka kalian. Lan Ya. ya. Lan ya'tiyakum. Lan ya'tiyakum, ya. Lam ya'tikum. Lam ya'tikum, Masya Allah. Ya, ingat ketika dia mansub, tandanya apa? Dengan menasabkan fi'il mudhari. Ya'nikum awalnya itu menjadi ta'tikum. Ya, ta'tikum. Lan ya'tikum, lan ya'tiyakum. Kemudian lam ya'tikum. Terus nomor 2, Pak Pit. Salah? Adit ya? Yaj'alukum. Ya, ketika dia mansub lan yaj'alakum, dia tidak akan menjadikan kalian. Nah, sekarang bagaimana marfu'nya? Yaj'alukum. Yaj'alukum. Majzumnya lam yaj'alukum. Lam yaj'alkum. Lam yaj'alkum. Ya, terus Pak Fitra. Dia majzumnya lam yarzuqukum. Marfu'nya yarzuqukum. Ya, marfu'nya yarzuqukum. Mansubnya lan yarzuqukum. Lan yarzuqukum. Ya, dia lam ketika dia itu kita hilang, ketika dia itu jadi marfu jadi apa dia? Ketika marfu menjadi yarzuqukum. Yarzuqukum. Kenapa yarzuqukum? Hukum sama. Nah, Saya akhirnya Iya, yang menjadi fi'il itu adalah yarzuqu, itu fi'ilnya. Yarzuqu itu fi'ilnya ya. Kira-kira fi'il apa tuh? Yang dia itu dosen, kok dosen lagi? mutalil akhir. Kenapa mutalahir? Sukun Kalau dia itu mu'tal akhir, ya, kalau kita katakan dia itu mu'tal akhir, ketika kemasukan lam jadi apa dia? Dibuang huruf illahnya. Ya kan? Dibuang waw tersebut. Kalau seandainya apa? Mu'tal akhir. Sekarang waw itu aduh, berarti itu bukan mu'tal akhir. Nah, itu cara montesnya. Dibantu Asri. Apa marfu'nya apa mansubnya? Coba diciri fi'il
pembahasan kita dalam fi'il mudhari itu cuma 3 fi'il aja. Soi akhir, mutal akhir atau af'alul khamsah. Sekarang perhatikan ketika dia kemasukan lam, yarzuku jadinya. Ketika dia kemasukan lam, yarzuku. Kira-kira fi'il apa tuh? Kalau dia mutal akhir maka huruf ilah mesti hilang. Kalau dia itu soi akhir maka pasti sukun. Akhirnya enggak dulu, enggak sukun, enggak lo mutal akhir dihapus doh. Berarti apa itu? Awal khamsah. Ah itu caranya. Berarti apa tuh kira-kira af'alul khamsah? Nunnya. Iya, ketika kemasukan lam berarti dibuangnya nun. Bagaimana ketika marfu'nya? Kan itu caranya. Yarzukuna. Yarzuqunakum. Iya. Ketika dia marfu apa? Yarzuqunakum. Terus ketika dia itu mansub bagaimana, Pak? Lan Yarzuku. lam yarzuqukum. Lan yarzuqukum. Ya, sama dengan majzumnya ya. Sama dengan mazumnya. Jadi begitu caranya kita ciri tanda-tanda masingnya. Seperti kasus sekarang ini, yarzuqukum. Mereka memberikan rezeki kepada kalian. Ya, yang menjadi fi'il itu yarzuku. Ya, yang menjadi fi'il itu adalah yarzuku. Nah, fi'il apa kira-kira yang majzumnya itu yarzuku? Mutal akhir nggak mungkin karena huruf O mesti hilang. Soi akhir nggak mungkin karena tandanya dengan sukun. Itu waw kan disukun, iya, tapi waw kan huruf illah. Nah seperti itu kan. Nah terus apa kira-kira itu? Ya yarzuqunakum. Dia termasuk af'alul khamsah. Kalau dia itu af'alul khamsah, maka wawnya itu bukanlah waw apa? Huruf illah, tapi waw itu adalah waw dhamir. Dia sebagai fa'il itu. Iya. Berikutnya Abu Azam, lam yakhshahu. Lam yakhshahu. Dia tidak yakhsha takuthu kepadanya. Si A tidak takut kepada si B. Ya, itu maknanya. Nah, bagaimana ketika dia marfu dan mansub? Nah, tinggal kita perhatikan fi'ilnya itu kan yakhsha. Fi'il itu lam yakhsha. Fi'il itu adalah yakhsha. Adapun hu itu dhamir, objeknya dia. Yakhshahu. Yakhshahu. Terus Lan yakhshahu. ya lan yakhshahu. Lan yakhshahu. Ya. Kemudian berikutnya Marfu'nya yad'uhu. ya marfu'nya yad'uhu. Majzumnya yad'uhu. Lam yad'uhu. Lam yad'uhu. Dia tidak menyembah kepadanya. Ya, ini bonus. Kenapa dikatakan bonus? Karena nampak ya. Lan yad'uwahu. Lan yad'uwahu. Ketika dia itu mansub, maka fathahnya itu nampak. Bagaimana ketika marfu'nya? Yad'uhu. Bagaimana ketika majzum? Lam yad'uhu. Lam yad'uhu. Ya, dibaca pendek semua. Kemudian berikutnya Pak Pit, yas'alanihi. Apa arti yas'alanihi? Dia dua orang bertanya kepadanya. Lan yas'alani. Lan Lan yas'alani. Nah, dia itu tentukan dulu dia termasuk soi akhir, mutal akhir atau af'alul khamsah. Al-af'alul khamsah. Af'alul khamsah. Terus kalau dia marfu dengan subutun nun. Terus bagaimana kalau dia kedatangan lan? Lan yas'ala lan yas'alahi. Lan yas'alahi. Ya, diperhatikan kalau seperti ini keadaannya maka tidak bisa kita baca dengan hi, tapi
Lan yas'alahu. Lan yas'alahu. Lan yas'alahu. Lannya panjang kan? Enggak salah. Lannya tetap panjang karena dia itu bagian dari huruf. Karena dia bersambung dengan apa ini? Oh iya. Bersambung dengan alif isnain kan? Dia bersambung dengan alif isnain. Yas'alanihi. Aslinya yas'alu, kemudian ditambah alif dan ditambah ni. Iya. Majrumnya lam yas'alahu. Lam yas. Alahu. Iya. Lam yas'alahu. Terus berikutnya asri. Lan takuna. Lan takuna. Coba lagi nih. Majzum. Oh, majrumnya lam Sebentar, ketika dia mansub apa lan? lan takuna. Lan takuna. Terus Lam taku. lam taku gitu. Lam taku gitu. Lam tak. Lam sukun. Lam takun. Lam takun. Ya kan bertemu dua sukun. Dibuang. Wawitnya di bawah. Toib, sekarang ini apa ini? Ini mutal akhir soyar atau af'al khamsah? Seakhir kan? Nah iya. Kalau dia tuh soyar karena ketika dia lan takuna. Ketika dia majzum bagaimana? Takun. Karena dia soy akhir maka lam takun kata kita kan. Bertemu dua sukun. Kalau bertemu dua sukun maka salah satunya untuk kasus ini harus dihapus wawunya. Akhirnya lam takun. Ya, akhirnya lam takun. Lam takun. Jadi takuna, lan takuna, lam takun. Terus berikutnya Tazlimi nahi. tadlimi nahu ya Pak ya. Nahu ya. Nahu ya. Dia harus mencocokkan. Perubahan harokat pada domir itu bukan karena amil. Iya, dia bukan karena amil. Tapi karena mujawarah. Dia bertetangga dengan seorang yang seperti itu. Berarti apa? Tadlimi nahu. Tazlimi nahu. Terus lan tadlimihi. Terus ketika majzum Lan tazlimihu. Hi. lan tadlimihi. Terus berikutnya wazam Yanhahum. yanhahum. Dia melarang mereka. Terus Lan yanhahum. lan yanhahun. Terus Lam yanhahum. lam Yanhahum. lam yanhahum. Ya kan? Lam yanhahum. Terus kalau dia mansub lan Yanhahum. lam Hahu. yanhahum. Itu ya. Terakhir, Adit. Yarzuqukum. La yarzuqukum. Ya, marfu'nya yarzuqukum. Terus ketika majzum mansub Lan yarzuqukum. lam yarzuqukum. Ya, dat. Yarzuqukum. Terus Lam yarzuq. lam yarzuqkum. Zuq. Lam yarzuqkum. Pada yarzuqkum bertemu Enggak, satunya qaf, Tidak. satunya qaf, satunya kaf.
Yang terjadi adalah idgham. Yang terjadi adalah idgham naqis. Idgham naqis. Apa yang maksud dengan idgham naqis? Yaitu sifat huruf itu masih tersisa, akan tetapi zat dari huruf itu sudah hilang. Ya, zat dari huruf itu sudah hilang. Maksudnya, ketika kita membaca seperti ini, lam yarzuqkum. Nah, seperti ini. Akhirnya apa? Bertemu ini qaf dengan kaf. Yang ini kan dekat sekali makhrajnya dalam lisan, di lisan. Seperti ini, kalau ini lidah, maka di sini qaf, maka di sini kaf, dekat sekali. Ya, dekat sekali. Karena terlalu dekatnya ini, maka kalau dia berkumpul, satunya sukun, satunya dhammah, ya, satunya sukun atau satunya berharokat, maka terjadi apa? Terjadi idgham naqis. Ya, terjadi idgham naqis. Apa yang maksud dengan idgham naqis itu? Ya, idgham naqis itu adalah sifat dari huruf itu hilang. Sifat dari huruf qaf ini hilang. Jadi qalqalahnya sudah hilang. Kita tidak katakan lam yarzuqkum. Enggak. Tapi sifatnya itu sudah hilang. Sifatnya hilang tapi zatnya huruf itu masih ada. Kalau zat huruf itu masih ada, maka kita membaca dengan apa? Membaca dengan isti'la bersih. Dengan qaf, betul-betul qaf, tapi tidak di apa? Tidak diqalqalah lagi karena sifatnya sudah hilang. Baru kum. Kum ini kan huruf apa? Huruf istifal. Huruf yang rendah. Adapun ini huruf isti'la. Huruf yang tinggi dibaca tebal. Nah, jadi dia itu tetap dibaca dengan tebal karena dia itu asalnya adalah huruf yang di awal di sini. Ya, karena sifatnya karena zatnya tetap ada. Adapun sifatnya sudah hilang. Qalqalahnya sudah hilang. Itu dia. Itu namanya idgham naqis. Adapun kalau idgham kamil, baik sifat maupun zatnya huruf itu sudah hilang. Ya, contohnya apa? An ketemu dengan la. Ya, an ketemu sama la. Kalau di lidah, dia sama-sama di ujung kan? Nun, lam, ra itu dekat-dekat. Karena dekatnya ini sehingga bisa terjadi idgham. Nah, an ketemu dengan la jadi apa dia? Allah. Ya, Allah. Nah, ada lagi nunnya kan? Nunnya hilang. Baik zatnya maupun sifatnya. Ini namanya idgham kamil namanya. Idgham kamil. Lam yarzuqkum. Lam yarzuqkum. Ya, itu terjadi idgham naqis. Sifat hurufnya hilang. Tapi zatnya itu masih ada. Baik, kita tambah sedikit lagi. La itu terbagi dua. Ada yang namanya la an-nahiyah, la untuk melarang, dan ada yang la an-nafiyah, sekadar untuk menafikan saja. La an-nahiyah dan la an-nafiyah. Nahiyah dan nafiyah. Kalau nahiyah itu la yang untuk apa? Untuk melarang. La yang fungsinya untuk melarang. Jangan begini, jangan begitu. Itu namanya la nahiyah. Amalannya ma tajzimul mudhari'ah. Yaitu la yang dia itu menjazmkan fi'il mudhari'. Itu namanya la an-nahiyah. Dia menjazmkan fi'il mudhari'. Menjazmkan fi'il mudhari'. Itu la nahiyah. Kan kita sudah lewat kan? Di antara yang menjazmkan fi'il mudhari' itu adalah la an-nahiyah yang menjazmkan satu fi'il mudhari'. Ya, la an-nahiyah. Jadi amalnya apa? Amalnya menjazmkan fi'il mudhari'. Maknanya apa? Maknanya untuk pelarangan. La tal'ab, jangan kamu bermain. La tashrabu, jangan kalian tuh minum. La tad'u, jangan kamu berdoa. La tashtari, jangan kamu berbelanja. Ya, semuanya melarang. Ya. Maknanya itu melarang. Kalau amalannya bagaimana? Menjazmkan fi'il mudhari'. Berarti tal'ab itu majzum kan? La tal'ab. Majzum kan? Iya, apa tanda jazmnya? Sukun, karena ada so'ihir.
La tashrabu. Tashrabu itu jazm bukan? Iya. Apa tanda jazmnya? Apa tanda jazmnya? La tashrabu. Tasrabuna. Hilangnya nun. Dibuangnya? Ya, dibuangnya nun. Ya, bukan waw ya, tidak ada tanda apa? Tanda jazm itu dengan waw, tidak ada. Jadi la tashrabu itu majzum, tanda jazmnya dengan dibuangnya nun karena dia termasuk af'al khamsah. La tad'u majzum, apa tanda jazmnya? Dibuangnya waw. Dibuangnya waw yang merupakan huruf illah. Kok kita tahu? Kenapa kok kita tahu ini buat waw? Ainnya itu diharokati dengan dhamma karena huruf sebelumnya itu diharokati dengan dhamma. La tashtari. Tastaria. La tashtari. Dibuangnya rupiah. Dibuangnya huruf ya-nya itu. Kok kita tahu? Karena ro-nya itu dikasrohi dengan diharokati dengan kasroh. Ah, ini namanya la an-nahiyah. Ya, ini namanya la an-nahiyah. Tugasnya menjazmkan fi'il mudhari, adapun maknanya adalah menafikan. Terus yang berikutnya adalah an-nafiyah. La yang menafikan. Maknanya itu menafikan tapi dia tidak punya amal. Dia tidak bisa menasabkan, dia juga tidak bisa menjazmkan, dan dia juga tidak bisa merofakkan. Karena la an-nafiyah ini tidak memiliki amal. Kalau makna dia punya, itu untuk menafikan, tapi kalau amalan dia tidak punya. Apa itu la nafiyah? Ma la tajzimu fi'lai al-mudhari'a, yang tidak menjazmkan fi'il mudhari, yang dia tidak menjazmkan fi'il mudhari. Contohnya, la tal'abu. Apa artinya kalau begitu? Kamu tidak sedang bermain. Itu aja kan? La tal'abu, kamu tidak sedang bermain. Tapi kalau la tal'ab, jangan kamu bermain. Beda kan? Beda maknanya. La tashrabuna, kalian tidak sedang minum. Itu artinya kalian tidak sedang minum. Maka fi'ilnya tetap marfu. Ya kan? Fi'ilnya tetap marfu dengan subutun nun. Kalau tal'abu marfunya dengan tal'abu, marfunya dengan tal'abu, la tal'abu. Kamu tidak sedang bermain. Dengan apa? Dengan dhammah, iya. Karena dia soi akhir. La tad'u. Kamu tidak sedang berdoa. Marfu bukan? Ya, dia marfu. Karena dia diawali oleh la nafiyah. Apa tanda rafa'nya asri? La tad'u. Apa tanda rafa'nya? Oh, enggak ada tanda rafa' itu dengan huruf waw. Antum ingat-ingat lagi pembagian fi'il menjadi 3, soi akhir, mutaakhir, af'alul khamsah. Tad'u ini huruf fi'il apa ini? Soi akhir, mutaakhir atau af'alul khamsah? Hah? Apa? Mu'tal akhir. Dia termasuk mu'tal akhir. Nah, dia termasuk mu'tal akhir. Kalau dia itu af'alul khamsah, maka pasti la tad'una jadinya. Nah, kalau dia itu termasuk mu'tal akhir, mu'tal yang diakhiri dengan waw. Bagaimana dia kalau marfu? Hah? La tad'u itu kan mu'tal akhir. Di sini dia marfu bukan? Ya, dia marfu karena dia cuma diawali oleh la nafiyah. Apa tanda rafa'nya? Tanda rafa'nya waw Enggak ada waw tanda rafa'. Dhammah yang bagaimana? Dhammah yang muqaddarah. Ya, perhatikan itu, dhammah yang muqaddarah. Ya kan? Benar Asri? Nah. La tashtari. Kamu tidak sedang berbelanja. Tashtari itu marfu bukan? Marfu. Karena apa? Karena la-nya itu cuma la nafiyah, bukan la nahiyah. Apa tanda rafa'nya? Hah? Ya.
Tidak ada tanda rafa dengan ya. Domah muqaddarah. Dhammah muqaddarah. Ya, dhammah muqaddarah di atas huruf ya tadi. Ya, dhammah muqaddarah di atas huruf ya. Ya. Ya, jadi itu bedakan antara la nafiyah dengan la nahiyah. Kalau nahiyah itu ya la yang digunakan untuk melarang. Itu maknanya. Adapun amalannya dia menjazamkan fi'il mudhari. Adapun la nafiyah, ya dia cuma sekedar menafikan saja dan tidak memiliki amal. Ya, tidak memiliki amal. Marfu'nya fi'il bukan karena dia. Mansubnya fi'il juga bukan karena dia. Majzumnya fi'il juga bukan dengan la an-nafiyah. Terakhir, anwa'ul lami, jenis-jenis lam. Ya. Jenis-jenis lam. Pertama adalah harfu jarrin. Kita sudah lewati ini. Lillahi, lis-salati, lin-nabi. Sehingga huruf jar ini cuma masuk kepada fiil, cuma masuk ke isim, dan tanda jarnya adalah dengan sukun kalau untuk kasroh untuk contoh yang sekarang ini. Itu lam yang merupakan huruf jar. Kalau dia huruf jar berarti dia masuk ke mana? Ke fiil, ke huruf, ke isim? Ke isim. Ya, sehingga menyebabkan isim itu majrur karenanya. Kemudian lam mukai. Lam yang digunakan untuk apa? Untuk menunjukkan agar supaya li aqra'a, agar saya bisa membaca, liyashtariha, agar dia itu bisa tidur, istirahat, litafhama, agar kamu itu bisa paham. Iya. Berikutnya lamul juhud. Perhatikan, lamul juhud itu mesti diiringi dengan makana atau lam yakun. Ya kan? Makana atau lam yakun. Makana atau lam yakun. Ma kuntu li afhama. Tidaklah aku itu li afhama, memahami. Betul-betul memahami. Betul-betul tidak paham, itu maksudnya. Ma kuntu li afhama. Aku tidak paham. Ya, aku tidak paham. Nomor 4, lamul amri. Lamul amri itu apa ini? Menjazmkan fi'il mudhari, liyadkhul, liyakhruj, liyarjih. Dan terakhir adalah lam taukid, yaitu untuk mempertegas sebuah makna pada taukid, pada fi'il. Liyarji'a, sungguh dia akan kembali. Liyadhhaba, sungguh dia itu akan pergi. La yarji'a. La yarji'u, la yadhhabu, la yasma'u. Ya. Sungguh. Ya, la itu untuk mentakkid, berarti memang kalau diterjemahkan padanannya lebih pasnya memang sungguh. Nah, ini beberapa la yang sudah kita pernah pelajari, Masya Allah. Ya, perhatikan ya, kita masih di sepertiga buku yang awal. Ya, sudah lebih dari sepertiga buku ya. Maka tolong betul-betul diulang-ulang lagi pelajaran yang lama. Ya, diulang-ulang pelajaran yang lama. Kaidahnya sederhana. Kaidah itu sederhana. Setengah jam antum pakai sehari, itu sudah selesai itu. Tidak perlu berlama-lama. Ya, kalau berlama-lama ya bagus, alhamdulillah. Tapi kan terkadang ingin membayangkan murajaahnya 1 jam sehari, itu kan sulit untuk mencari. Bahkan kalau sekiranya pun 15 menit sehari pun, itu bakal bisa jadi sudah cukup. Ya, daripada apa? Daripada 1 jam, kemudian ternyata 5 hari itu libur. Nah, enggak. Ya. Tidak terlalu rumit sebenarnya kalau apa? Kalau disiplin. Ya, insyaallah sampai di sini. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kita sudah di sepertiga kitab. Ya. Antum lihat nanti halaman 34 itu, nah itu inti-intinya ada di situ lagi. Halaman 34, isim-isim selalu marfu, isim-isim selalu mansub, isim-isim selalu majrur. Nah, kalau dulu sudah selesai itu kitab. Ya.